Perkenalkan, nama saya Angelina Viviana Koro, kelas 1C, NIM 2103020084, Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin merangkum buku berjudul Pengantar Sosiologi karya Suharjono Suekanto pada bab yang ke-1 sampai babnya yang ke-8. Babnya yang ke-1, pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Setiap manusia mengenal kebudayaan dan peradaban masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup yang telah menarik perhatian. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan, umumnya merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan, dan sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan merupakan globalisasi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur berikut, yaitu: pertama, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Kedua, bercampur untuk hidup yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan. Dan yang terakhir, mereka merupakan sesuatu sistem yang hidup bersama. Bab yang kedua, proses sosialisasi dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan-hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat tersebut, yaitu adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi, dan yang ketiga kehidupan yang terasingkan. Bab yang ketiga, kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut, sehingga manusia juga disebut sosial animal, karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat keinginan pokok, yaitu: satu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia dan dengan lainnya, dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran. Seorang sosiolog Jerman, George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah suatu anggota, sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil secara terbatas. Kelompok sosial termaksud biasanya adalah atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Yang pertama, satu in-group atau out-group. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang ketiga, pengayuban atau patembayan. Yang keempat, formal group dan informal group. Yang kelima, membership group dan reference group. Dan yang terakhir, kelompok okupasional dan volunteer. Bab yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan seperti kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu: 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, religi atau pengetahuan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat perlu kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Bab yang kelima, lembaga kemasyarakatan.
atau yang biasa disebut dengan lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang tepat yang dapat menggambarkan isi sosial institusi tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Menurut Jilin and Jilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Bab yang keenam, lapisan masyarakat atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula juga yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Caster I. Bernard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu sistem tersebut. Menurut Bernard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Mau tidak mau, ada sistem lapisan masyarakat. Oleh karena itu, gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Bab yang ketujuh, kekuasaan, wewenang, dan kepentingan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, soal kekuasaan amat menarik perhatian para ilmu pengetahuan masyarakat. Sesuai dengan sifatnya, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk, akan tetapi sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Ada kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dan dengan rela atau karena terpaksa. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada daripada pemegang kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan pula kedaulatan yang biasanya dijalankan oleh suatu golongan kecil masyarakat. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagai mana dikehendaki oleh pimpinan tersebut. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di suatu jabatan, dan ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat dan kemampuan seseorang untuk menyampaikan kepemimpinan. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dengan contoh timbulnya perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis. McLaver membedakan utilitarian elemen dengan kultur elemen berdasarkan kepentingan primer dan sekunder. Dengan contoh utilitarian, elemen bisa
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan kultur menurutnya ialah ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi, dan hiburan. Dengan hal itu dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan sebagainya. Bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan dalam organisasi sosial. Sebagai contoh, dikemukakan perubahan pada logat bahasa Arya setelah terpisah dari induknya. Tetapi perubahan sosial tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan ketimbang kebudayaan sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.